Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nofrianti dengan NIM 2104234. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 6 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI dengan judul Kriteria Argumentatif Kebijakan para Aktor dan Posisi Analisis Kekuatan Politik Aktor Kebijakan. Kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Kriteria argumentatif kebijakan para aktor mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Kriteria ini dapat membantu untuk yang pertama membandingkan dan menganalisis berbagai proposal kebijakan, yang kedua menentukan kebijakan mana yang paling mungkin efektif dan menguntungkan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, beberapa kriteria argumentatif yang umum digunakan antara lain yang pertama efektivitas. Apakah kebijakan tersebut likely to achieve its intended goals? Yang kedua efisiensi. Apakah kebijakan tersebut mencapai tujuannya dengan cara yang hemat biaya? Yang ketiga keadilan. Apakah kebijakan tersebut adil dan merata bagi semua pihak yang terkena dampak? Yang keempat kelayakan. Apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan secara praktis dan realistis? Selanjutnya yaitu keberlanjutan. Apakah kebijakan tersebut kompatibel dengan tujuan dan nilai dalam jangka panjang? Posisi analisis kekuatan politik aktor kebijakan. Posisi analisis kekuatan politik aktor kebijakan mengacu pada pengaruh dan kemampuan aktor untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Posisi ini dapat diukur dengan yang pertama, akses ke sumber daya. Apakah aktor memiliki akses ke sumber daya seperti uang, informasi, dan dukungan politik? Yang kedua, keahlian dan pengetahuan. Apakah aktor memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diusulkan? Yang ketiga, hubungan dan jaringan. Apakah aktor memiliki hubungan dan jaringan yang kuat dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya? Yang keempat yaitu kemampuan untuk memobilisasi dukungan. Apakah aktor dapat memobilisasi dukungan dari publik dan kelompok kepentingan lainnya? Contoh, misalkan terdapat dua kebijakan yang berbeda mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kota. Faktor pertama adalah organisasi nirlaba yang mengadvokasi untuk transportasi publik dan infrastruktur bersepeda. Faktor kedua adalah asosiasi industri otomotif yang mengadvokasi untuk pembangunan jalan raya baru. Kriteria argumentatif. Berdasarkan kriteria argumentatif di atas, proposal kebijakan kedua aktor dapat dibandingkan dan dianalisis. Yang pertama, efektivitas. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dalam jangka panjang, karena mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Namun, proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dalam jangka pendek. Lanjutannya, efisiensi. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih efisien dalam jangka panjang karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru yang mahal. Namun, proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih efisien dalam jangka pendek karena dapat menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Selanjutnya, keadilan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih adil karena memberikan akses yang lebih merata dan transportasi bagi semua orang. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih menguntungkan bagi pengguna kendaraan pribadi yang mungkin merupakan kelompok yang lebih kaya. Kelayakan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih mudah diterapkan secara praktis karena tidak memerlukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin memerlukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada, yang mungkin makan waktu dan yang mahal. Selanjutnya keberlanjutan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih kompatibel dengan tujuan dan nilai jangka panjang, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin tidak kompatibel dengan tujuan dan nilai jangka panjang ini. Posisi analisis kekuatan politik. Organisasi nirlaba mungkin memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya dan hal yang dibandingkan dengan asosiasi industri otomotif. Namun, organisasi nirlaba mungkin memiliki hubungan lebih kuat dengan komunitas lokal dan kelompok aktivis lingkungan. Asosiasi industri otomotif mungkin memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah dan kebijakan. Dapat saya simpulkan bahwa kriteria argumentatif dan analisis kebuatan politik, faktor kebijakan bantu kita untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memahami kriteria argumentatif, kita dapat menilai kualitas dan validitas argumentasi yang ditunjukkan oleh aktor. Dengan menganalisis kekuatan politik aktor,
kita dapat memahami bagaimana terdapat pengaruh pengembalian keputusan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.